Hai kawan berbaju ungu, janganlah engkau duduk termangu. Jika kau ingin tambah ilmu, ayo dengar pidato dariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita tetap dalam nikmat iman dan Islam. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada the great and the best man, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam ya. Walhamdulillah. Dewan juri yang kami hormati, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan pidato dengan judul Hikmah di Balik Wabah. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, apakah Anda tahu apa itu wabah? Wabah adalah penyakit yang diturunkan Allah Ta'ala untuk menguji kesabaran umat manusia. Pada zaman Nabi Muhammad SAW juga pernah terjadi wabah. Perjuangan Nabi Muhammad SAW dan kaumnya saatlah berat dalam menghadapi wabah tersebut. Penderitanya mengalami demam tinggi dan pembengkakan parah pada kulit hingga menyebabkan kematian. Namun beliau dan kaumnya tetap bersabar dan optimis hingga berhasil mengatasi wabah tersebut. Lalu bagaimana dan kondisi dunia saat ini wahai hadirin? Virus corona yang semisal dengan taun melanda dunia hingga Indonesia. Menurut data WHO, jumlah kasus virus corona di Indonesia 457.000 lebih dan 15.000 diantaranya meninggal dunia. Ketakutan dan keresahan ada di mana-mana. Dunia pendidikan tergoncang dengan adanya wabah ini. Seketika kegiatan sekolah dihentikan, kita harus belajar dari rumah. Seketika itu, kita dipaksa untuk melek teknologi. Berbagai fitur belajar online harus kita kuasai. Dari mulai Zoom, Google Classroom, hingga kita dituntut untuk menjadi seorang YouTuber. Sebagai generasi Muslim, kita tidak boleh menyerah dan mengeluh dengan kondisi sekarang ini. Gunakan kesempatan sekarang ini untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar kejayaan Islam di masa lampau dapat kembali ke genggaman kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastahlifannahum fil ardi kama stahlafal ladina min qablihim. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Namun sebaliknya, jangan sampai kita terkena dampak negatif dari teknologi. Jangan sampai waktu terbuang percuma. Bermain game online, bersosmed, dan berselancar
terlancar di dunia maya secara berlebihan akan menghancurkan diri dan agama kita. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, di masa wabah seperti ini, kita harus selalu meyakini bahwa di setiap penyakit pasti ada obatnya. Di setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Every cloud has silver lining. Badai pasti berlalu. Allah Ta'ala tidak akan membebani umat manusia dengan cobaan yang melampaui batas kemampuannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insyirah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Dan marilah kita tolong menolong dengan sesama yang mengalami kesulitan karena pandemi. Kita saling membantu dan usaha dan doa agar dapat melewati wabah ini dengan selamat. Nabi Muhammad SAW bersabda, Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fit dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah Ta'ala mudahkan baginya dunia dan akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat orang-orang mukmin yang ikhlas, bersabar, dan selalu bertawakal dalam menghadapi wabah ini. Allahumma amin. Akhir kata, makan kupat dicampur bakmi, sedaya lepat, please forgive me.